ada dua dimensi. Jadi banyak yang berbentuk menggunakan ada yang segitiga, lingkaran, persegi panjang. Jadi kalau misal kakak gambar segitiga, titiknya berapa? 3. Nah, yang mana? Ini. Nah, lebarnya berapa? 3. Ya, ini. Bentar. Jadi kalau kakak lagi menggambar bangun datar seperti ini, tidak ada. Ini tidak mempunyai sisi, tidak mempunyai lebar. Karena ini lingkaran. Jadi kalau kakak gambar belah ketupat, berapa sisinya? Yang mana? 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau misalnya kakak kasih contoh yang seperti ini, di sini
garis lurus atau garis lengkung. Yang dinamakan garis lengkung itu seperti lingkaran. Yang garis lurus itu yang dinamakan ini titik, yang disamakan juga lengkungan. Di sini kakak punya lembar LKPD yang kakak akan bagikan ke kalian. Nah, di sini kakak sudah menggambarkan sebuah bangun datar yang dimana ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, trapesium. Nah, di sini kakak sudah pasangkan gambar sebelah kiri dengan jenis bangun datar, sebelah kanan dengan benar. Jadi di sini kalian menjodohkan yang mana lingkaran, yang mana persegi panjang, yang mana segitiga, dan yang mana trapesium. Nah, yang soal kedua, di sini kakak menggambarkan sebuah segitiga, trapesium, dan lingkaran. Tinggal kalian menuliskan apa namanya ini dan ini. Paham semua adik-adik? Perhatian. Perhatian. Mana semangatnya? Mana? Tepuk semangat. Jadi sebelum kita masuk ke KPD, kakak punya briefing. Semua konsentrasinya mana? Perhatian. Perhatian. Semua berdiri. Kasih begini tangannya. Jadi kakak punya lagu nak? Gila. Hafal lagu naik delman. Naik delman pada hari Minggu kutuk. Paham? Ayo kita sama-sama nak. Udah kakak. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Ya, sudah hafal kan kalian? Ini melatih konsentrasi kalian. Semua berdiri. Semua menyanyi ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tidak semangat Ki. Mana semangatnya? Mana? Satu kali lagi yang semangat. Kakak video nanti bilang dosen tuh, kenapa siswa kelas 2 baru sekali. Ayo berdiri. Rizky. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya.
Yang kedua, jangan terlalu cepat datang, nggak boleh jalan-jalan, tetap di tempat. Jadi sambil kalian kerja kakak absen ya, dengarkan namanya baik-baik. Ada Risa. Ada Bu. Ahyar Muhammad. Andi Muhammad Hafiz. Lukman Hakim. Mu Ibra Pratama. Muhammad Irwansyah. Mu Ryan Kusuma. Muhammad Rizky. Muhammad Rian Akbar. Muhammad Rohim. Muhammad Setiawan Rizky. Firman. Syamsul. Ainun Saputri. Andi Nisaer. Anissa Fitriani Ahmad. Akila Ramadhani. Arini. Dwi Gita Lestari. Nada Fajria. Najwa. Nasya. Nur Aisyah. Hamida. Putri Supiani. Raisya. Sufiana. Oke. Slide ketiga. Nah, perhatikan semua gambar yang ada di sini. Yang gambar pertama ada gambar apa? Yang kedua? Ketiga? Nah, di gambar pertama kucing ini dia adalah daur hidupnya. Yang pertama itu dia menjadi kecil, berkembang menjadi dewasa, sangat dewasa dan sudah beranak lagi kembali. Jadi sesuai dengan apapun yang dilakukan, yang di daur hidupnya juga burung sama kecoa. Coba baca ini semua. Nah, ini ada paragraf tentang daur hidup hewan. Jadi, hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahap perkembangan tersendiri dan khas. Tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut dengan mengalami metamorfosis. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Nah, di sini kakak akan kasihkan kalian hewan yang metamorfosis dan tidak yang metamorfosis. Nah, ini salah satu hewan yang daur hidupnya menggunakan metamorfosis. Jadi contoh kupu-kupu, dia kupu-kupu yang pertama apa kalau kupu-kupu? Telur. Ini telur menjadi Nah, ini hewan semua akan renyah pada waktu
metamorfosis. Nah, yang kedua, daur hidup kecoa. Nah, ini daur hidup kecoanya metamorfosisnya tidak sempurna. Karena kenapa? Dia pertama menjadi telur dan tidak menjadi ulat, terus dia langsung menetas. Jadi berbeda. Jadi metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Jadi kecoa ini dia akan berkembang biak selama perkembangannya yang dia. Jadi dari telur menjadi nimfa. Nimfa itu apa? Jadi hewan yang kecil yang masih berusia paling lama itu 5 hari atau 6 hari. Dia menjadi dewasa. Ini dewasa pertama menjadi tumbuh dewasa dan menjadi dewasa kedua hingga menghasilkan terulai kembali. Jadi ini dinamakan daur hidup kecoa. Itu dia menggunakan metode metamorfosis tidak sempurna. Nah, selain itu ada juga ikan dan kadal. Jadi selain serangga hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau mengalami perubahan bentuk, contohnya pada gambar di samping. Gambar di samping ada gambar apa? Ikan dan kadal. Nah, dia tidak mengalami metamorfosis sama sekali. Karena ikan hidupnya di mana? Kadal di darat. Nah, kalau ikan dia langsung menetas dari anunya ikan, jadi dia tidak mengalami perubahan yang seperti kupu-kupu yang mengalami menjadi telur, kepompong, ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, di sini dia langsung mengalami menjadi telur dan menjadi ikan. Kan telurnya itu ikan kecil kah yang anu? Nah, jadi selain ikan ada juga kadal. Setelah bertelur, kadal akan menetas dan muncul kadal muda. Nih, dia akan muncul. Dia akan langsung berubah bentuk menjadi kadal muda atau kadal yang masih kecil menjadi kadal dewasa. Proses perkembangan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Contoh hewan lain yang melalui metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Berikut ini penjelasan fase metamorfosis kecoa. Pertama, fase telur. Seperti banyak hewan lain yang melalui metamorfosis, kecoa juga berawal sebagai telur. Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan sel telur betina oleh sel spermatozoa kecoa jantan. Biasanya induk betina kecoa akan meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah atau daerah manapun yang jarang dilewati orang. Induk kecoa akan
membiarkan di daun hidup